Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Yusuf Buffon, NPR 042 asal Bekasi, akan menjelaskan terkait soal pada kuis 2 mengenai statistik dan magnet. Jadi di sini mulai saya akan mencoba menjelaskan di soal yang pertama. Jadi soal pertamanya sebuah kawat persegi dengan panjang sisi A selama 10 cm berarus dan arusnya 2A terletak di tengah-tengah dua buah kawat lurus yang masing-masing berarus. Untuk I1 ini 10 ampere, I2 ini 4 ampere. Dan terpisah sejauh D ini 28 cm. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, gambarkan arah gaya Lorentz pada setiap sisi kawat persegi akibat medan magnet. Yang B, gaya Lorentz pada sisi RS. Dan yang C, gaya Lorentz pada sisi PS. Nah, jadi untuk menentukannya ini, untuk yang A, A ini berdasarkan dari kaidah tangan kanan yang nanti menentukan arah medan magnetnya. Karena bisa dilihat juga kalau dari yang arus I1 ini, dia ini menghasilkan medan magnet melingkar. Begitupun juga sebaliknya pada uh, kawat berarus I2 ini yang juga medan magnet melingkar. Nanti didapatkan bahwa persamaan gaya lurus ini kan F sama dengan I kali B. Itu kalian silangnya. Di mana I itu adalah nanti arusnya dan B ini medan magnet. Gaya Lorentz-nya. Nah, jadi untuk di setiap sisinya gaya Lorentz untuk dari sisi PQ ini dia ini ke atas menjauhi kawat arusnya. Lalu untuk yang RS ini, sisi RS ini mendekati ke bawah, mendekati kawat berarusnya. Lalu sisi yang RQR ini ke arah kanan dan sisi PSP ini ke arah kiri. Oke. Lalu gaya Lorentz pada sisi RS. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Gaya Lorentz pada sisi RS ini. Yang pertama, melihat dari untuk B1 itu melihat dari antara jarak ini ditambah A. A-nya itu yang mana? A-nya itu yang ini 0,38. 0,38 ini didapat dari D. D itu dari 25 ini 28 cm diubah menjadi meter jadi 0,28 ditambah 10 10 cm hasilnya 0,38. Lalu kita lakukan perhitungan dengan bersamaan mu 0 I1 per 2 pi kali jaraknya. Jadi didapatkan 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 10 per 2 pi kali 0,38 hasilnya 5,26 kali 10 pangkat min 6 T. Begitupun juga dengan B2 yang diubah menjadi 0,28 serta I-nya ini I2. Menggunakan I2 yaitu 4. Jadinya hasilnya 2,86 kali 10 pangkat min 6 T. Lalu kita totalkan dan mendapatkan hasilnya 8,12 kali 10 pangkat min 6 T. Yang dimana untuk gaya FRS ini kita kali I kali A kali B totalnya yaitu 10 kali 0,1 kali 8,12 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 8,12 kali 10 pangkat min 6 Newton. Itu arah dengan arahnya ini ke atas mendekat arahnya ini oh ya maaf arahnya ini ke bawah mendekati kawat berarus. Lalu eh, lalu untuk yang gaya Lorentz ini maaf ya ini saya tulis salah ini harusnya arahnya ke bawah. Lalu untuk gaya Lorentz ini hampir sama rumusnya. Namun di sini kita kebalikannya ya. Untuk B1-nya ini kita hanya menggunakan nilai D-nya aja. Jadi 0,28. Dengan I-nya ini masih I1 yaitu 4 pi kali 10 kali 7 kali 10 per 2 pi kali 0,38.
Jadinya 7,14 kali 10 pangkat 6 T. Dihitungkan dengan cara yang B2, mendapatkan hasil 2,11 kali 10 pangkat 6 T. Lalu ditotalkan menjadi 9,25 kali 10 pangkat 6 T. Lalu untuk cari FSP-nya ini atau PS dengan I kali A kali B total, yaitu 10 kali 0,1 kali 9,25 kali 10 pangkat 6 sama dengan 9,25 kali 10 pangkat 6 Newton arah kiri. Lalu selanjutnya kita ke nomor 2. Di nomor 2 ini terdapat dua kawat lurus berarus ya. Ini kawat 1 dan kawat 2. Untuk kawat 1 ini mengalir arus sebesar 1,2 ampere. Sedangkan yang kawat 2 ini 1,5 ampere. Lalu yang jadi pertanyaan adalah A. Hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat satu dan akibat yang B ini medan magnet, vektor medan magnet akibat kawat 2. Lalu yang C ini tentukan resultan vektor medan magnet karena pengaruh dari kedua kawat. Nah, kita menggunakan rumusnya itu bisa sama dengan mu 0 I 1 per 2 pi R1. Kita kita masukkan nilainya 4 pi kali 97 kali 1,2. 1,2 yang didapat dari yang I1 ini 1,2 ampere per 2 pi kali 0,5 sama dengan 4,8 kali 10 pangkat 7 C. Di dengan arahnya ini arahnya ini masuk ke bidang. Sedangkan untuk yang B ini mu 0 I 2 per 2 pi R kuadrat sama dengan 4 pi kali 10 pangkat 7 kali 1,5. 1,5 ini dapat dari mana? Dari sini. Harus di kawat kedua yang mengalir. Per 2 pi kali 0,5. Sama dengan 6,0 kali 10 pangkat min 7 T. Arahnya ini keluar bidang. Lalu kita cari B resultannya ini adalah B2 min B1. Jadi nilai 6,0 kali 10 pangkat min 7 ini dikurang 4,8 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya 1,2 kali 10 pangkat min 7. Yang dimana ini keluar dari bidangnya. Oke. Lanjut untuk yang nomor 3. Yang nomor 3 didapati pertanyaan. Sebuah kawat lurus sangat panjang dengan persis I ini berada di atas kawat persegi panjang dengan panjang L dan lebar W. Jika asumsikannya L ini 200 cm atau 2 meter dan W ini 10 cm atau 0,1. Pertanyaan pertama, hitung flux magnet yang menembus kawat persegi panjang akibat kawat berarus. Jadi untuk menghitungnya ini, untuk menghitungnya itu kita menggunakan flux magnet ya. Kita menggunakan flux magnet di mana ini kita mengintegralkan nanti sepanjang lebar kawatnya. Itu rumusnya ini sama dengan mu 0 I 1 per 2 pi kali ln R kuadrat R2 per R1 sama dengan I 0,1 per 2 pi kali ln W plus A per W. Oke. Jadi R1 itu kan jarak terdekat. W dan sama dengan W dan R2 ini jarak jauh sama dengan W plus A. Untuk integralnya ini juga didapatkan dari yang tadi integral sepanjang lebar kawat ini integral dari B kali DA sama dengan integral mu 0 I per 2 pi R dikali L kali GR dari R1 ke R2. Untuk rumusnya jadi seperti ini. Jadi kita harus institusikan. Makanya 4 pi kali 10 kali I1 ya dikali dikali L per 2 pi dikali ln 0,1 plus 0,01 per 0 dengan 4 kali 10 kali I per ln 1,1 sama dengan 4 kali 10 kali I kali 0,0953.
sama dengan 3,81 kali 10 8 kali I Weber. Lalu untuk yang B ini kita menggunakan gigil induksi ya. Yang B ini yang ditanyakan adalah eh jika arus berubah terhadap waktu L sama dengan A plus BT di mana A dan B adalah konstanta, kita mencari nilai gigil induksi apabila B ini 10 A per S. Ya, kita dengan rumus epsilon sama dengan eh, min D per DT sama dengan min D 3,81 kali 10 8 kali I per DT. Karena I-nya ini tadi adalah A plus BT, A, D per DT sama dengan D sama dengan 10A plus. Jadi kita ganti ini menjadi 10, maka hasilnya 3,81 kali 9,7 ini. Kita mutlakkan 3,81 kali 9,7, 3,81 X, maaf, sama dengan 0,38 mu I. Lalu untuk arah arus induksinya ini juga arah akan menghasilkan berlawanan arus, berlawanan arah alur jam, berlawanan jarum jam ini ke sini ya. Lalu buat yang nomor 4, suatu rangkaian seri RLC dengan L sama dengan 26,5 mH. Yang diketahui C satunya ini 56 μF dan C2-nya ini 50 μF dan R-nya 10 ohm dihubungkan dengan AC berfrekuensi 60 Hz dan tegangan maksimumnya ini 220 volt. Yang ditanya ya, nilai C ekivalen dari rangkaian seri RLC, impedansi rangkaian, kesamaan arus sebagai fungsi waktu, dan frekuensi resonansi rangkaian. Nah, untuk yang A ini kita menggunakan kapasitor serinya ya, jadi 1/C sama dengan 1/C1 plus 1/C2 sama dengan 1/56 kali 10 6 plus 1/50 kali 10 sama dengan 1785 tambah 20.000, 17.857 tambah 20.000 sama dengan 3.857. Lalu karena C-nya ini sama dengan 26,4 kali 10 F sama dengan 26,4 ini untuk impedansi rangkaiannya sendiri kan kita tahu ya sama dengan 2 pi F sama dengan 2 pi kali 60, jadi 377 radian per second. Untuk XL-nya sama dengan WL sama dengan radiannya ini dikalikan dengan 26,5 kali 10 pangkat sin 3 didapatkan dari ini sama dengan 9,99 ohm. Kita dekati menjadi 10 ohm. Lalu untuk SC ini 1/WC dari ini W dikalikan C ekivalennya. Jadi 9, jadi 100,5 ohm. 1/300 kali 26,4 kali 10,6. Lalu impedansi ini sebagai Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL min XC. XL min XC ini eh ya XL min XC-nya ini kita substitusikan dengan nilainya ini 10 ohm dan 100,5 ohm. Yang mendapatkan hasilnya jadi akar 100 akar 10 kuadrat akar 10 kuadrat plus 10 min 100,5 kuadrat. Ini mendapatkan akar 100 tambah min 90,5 kuadrat sama dengan akar 100 tambah 8190 190,25 sama dengan 8290,25 sama dengan 91,1 ohm. Untuk
frekuensi resonansi rangkaiannya. Nah, ya untuk persamaan arus sebagai fungsi waktunya, eh, untuk persamaan frekuensi resonansinya itu Imax sama dengan Vmax per Z sama dengan 220 per 91,1 sama dengan 2,42 ampere. Ya, tan tan B sama dengan X min L min X per min XL min XC per R sama dengan 10 min 100,5 per 10 sama dengan min 9,05. Jadinya lainnya ini dengan tan min 9,5 sama dengan min 83,7 derajat sama dengan 1,46 radian. Jadi fungsi apa arus sebagai fungsi waktunya sama dengan 2,42 sin 377 T plus 1,46 ampere. Lalu untuk frekuensi resonansinya ini eh kan sebut berikutnya kan frekuensinya ini sama dengan 1/2 pi 2 pi kan dari si LC ekivalennya ya sama dengan 1/2 pi bukan 1/2 pi akar 26,5 kali 10 pangkat ini ya. Ya, kalikan 26,4 kali 10 pangkat ini. Ini ya sudah dengan eh jadi sama dengan 1/2 pi akar 6,9 satu 6,96 kali 10 pangkat 7 10 pangkat 7 10 pangkat 7 sama dengan 1/pi kali 10 pangkat 8 8 kali 8,3 kali 10 pangkat 4. Hasilnya kurang lebih 190,4 Hertz. Oke, cukup sekian dari penjelasan mengenai soalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.